tempat paling sunyi setelah kuburan itu adalah perpustakaan. Bahkan benar. bisa jadi di satu perpustakaan itu lebih sunyi dibandingkan kuburan gitu. Karena masih ada yang jarang ya. Selamat datang teman-teman Wonder People dan kawan-kawan Padepokan. Kali ini kita kedatangan salah satu teman dekat dari Padepokan juga, temanku juga. Oke, sebelumnya kalau beberapa bulan lalu kita kan ngomongin soal ini, aku bridging sebentar ya terkait dengan aktivitas kita hari ini. Kalau beberapa bulan lalu kita ngomongin soal salah satu kaum rentan yang ada di Jogja terutama dan Indonesia secara umum, yaitu lansia. Kita sempat ngobrol terkait dengan kebutuhan lansia, keadaan lansia, perlindungan terhadap lansia, dan apa yang bisa kita libatkan untuk lansia tersebut. Nah, untuk beberapa bulan ke depan, Padepokan Asa bersama dengan Wonder Home Library atau perpustakaan Wonder Home, kita akan geser tema tetap dengan kaum rentan tapi secara spesifik terkait dengan anak-anak. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita obrolin dengan teman yang satu ini. Nanti kita kenalan secara langsung aja. Aku baru kenal dia selama sekitar 3 tahun. 2 tahun virtual, setahun belakangan baru secara langsung. Oke, kita sambut atau kita hadirkan Mas Musawir. Halo Mas Musawir, apa kabar? Halo Mas Usta, alhamdulillah sehat dan masih hidup. Oke, Mas Musawir, dirimu dari mana sih dan backgroundmu apa sebenarnya? Oke, manggilnya sahabat Asa dan sahabat Wonderkid ya? Wonder People. Wonder People, oke. Halo teman-teman semua, kenalin, aku nama lengkapnya, nama panggilnya Ahmad Musawir Nasar. Kalau biasa disapanya sih Musau gitu ya. Terus aku saat ini memang sedang stay di Yogyakarta, sedang menempuh studi di salah satu universitas, di Universitas Islam Indonesia, UII, dan aslinya dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Teman-teman mungkin kenalnya Makassar aja sebagai ibu kotanya, tapi terpisah dari daratan Sulawesi, paling ujung selatan Sulawesi dan Sulawesi Selatan itu ada namanya Kabupaten Kepulauan Selayar. Selayar berarti ya? Selayar. Ada nggak sih panggilan khusus teman-teman di Selayar kalau kita ngomongin soal panggilan akrab? Kan di Jogja ada Mas, atau di wilayah Jawa ada Mas juga. Kalau di tempatku di Jakarta sana ada Bang. Walaupun sekarang anak-anak SMA Jogja manggil Bang, mau kemana Bang gitu. Salah satu hal yang bagus sebenarnya. Nah, kalau di Selayar itu ada nggak sih panggilan-panggilan buat biar akrab itu khusus? Kalau di Selayar, dia secara bahasa berbeda dengan bahasa Makassar, berbeda dengan bahasa Bugis, tapi dalam sapaan akrab mungkin kalau kayak bertemu dengan orang baru, hampir sama sapaannya dengan Sulawesi Selatan secara umum, Daeng. Daeng. Jadi kayak Tabe Daeng. Sukunya Bugis? Sukunya kan kalau di Sulawesi Selatan akhirnya suku tuh ada suku Bugis, ada Bugis Makassar. Nah, Selayar sebenarnya baru diteliti lagi tuh Mas. Sebenarnya sukunya berbeda sendiri karena dia adalah satu pulau yang sebenarnya menjadi jalur orang singgah perdagangan zaman dulu. Tapi ketika untuk sampai saat ini masih dikategorikan kalau tidak masuk di suku Bugis Makassar, dia berarti masuk suku Bugis Bone. Kalau Selayar sendiri? Nah, itu kalau Selayar termasuk. Tapi kalau Musau sendiri, kalau saya sendiri karena Selayar, terus udah kepisah dari daratan Sulawesi nih, Selayarnya, terus tempatnya Musau lagi, kepisah lagi dari daratan Selayar. Di mana tuh? Spesifiknya di mana? Spesifiknya di Pulau Kayuadi. Namanya Pulau Kayuadi. Di sana lah tempat bermukimnya suku Bajo Sulawesi Selatan untuk yang Selayar. Kan suku Bajo ada di Buton, ada di Gorontalo, daerah pesisir NTT secara umum. Nah, untuk yang di Sulawesi Selatan itu suku Bajonya ada di pulaunya saya, di Pulau Selayar, spesifik Pulau Kayuadi. Jadi bapaknya saya itu asli suku Bajo, neneknya itu saya suku Bajo banget. Kemudian ibunya saya yang dataran Selayar.
Pulau Selayar gedenya. Tapi saya lahir di suku Bajo, jadi kalau kata orang saya aslinya orang Bajo. Oke. Orang Bajo berarti suku laut ya? Suku laut. Mana-mana dulu pakai kapal layar. Oke. Oke, Mas, Daeng Musau. Tapi kalau Daeng itu ada bukan sebutan buat bangsawan toh? Kenal aja toh, kenalan. Dulu sebenarnya itu sebagai bangsawan. Oke. Daeng tuh kayak mereka-mereka yang bergelar Andi biasanya. Tapi untuk sekarang di era modern, untuk manggil sapaan Kak, Abang, itu menjadi Daeng. Jadi kayak permisi Kak, permisi Bang. Di sana tabe Daeng, seperti itu. Oke, Daeng Musau. Oke, kita balik ke tema ya. Kali ini kita ngomongin soal tematiknya itu terkait dengan anak. Dan tadi kan dirimu sudah menjelaskan latar backgroundmu terkait dengan kuliah atau terkait dengan daerah asal usulnya dan termasuk sukunya untuk penggambaran secara umum. Nah, sekarang ada nggak sih kegiatan yang kamu lakukan yang berkaitan dengan anak-anak khususnya atau pendidikan anak-anak? Oke, siap. Untuk saat ini Musau bareng beberapa kawan gitu, kami sedang mengusahakan komunitas yang arahnya pengen terus berlanjut gitu ya. Mungkin kalau saat ini kami menyebutnya sebagai komunitas karena belum berlegal hukum gitu Mas. Tapi sebenarnya komunitas ini sudah dirintis sejak 2020 di masa pandemi dan itu muncul dari keresahan pada saat itu. Kami menyebutnya Inspired Education for All atau singkatnya IDEFA Indonesia gitu ya. Lebih mudah. Nah, IDEFA Indonesia ini sebenarnya muncul kepantik dari saya pribadi dan ada salah satu kawan saya yang sebagai bendahara di komunitas namanya Vika Maudi. Kami memang adalah mahasiswa pendidikan di UII, spesifik pendidikan agama Islam. Ada satu mata kuliah yang akhirnya kita belajar tentang pendidikan inklusi. Nah, dengan mungkin spoiler kepada teman-teman yang baru mendengar pendidikan inklusi secara pengertian akademik gitu ya. Itu adalah bagaimana sistem pendidikan anak yang berkebutuhan khusus bisa satu sekolah, satu kelas, satu kurikulum dengan anak normal pada umumnya. Nah, itu pendidikan secara teoritis, pendidikan inklusi secara teoritis. Itu yang secara dasar memantik Musau tertarik dengan pendidikan inklusi. Kok ada model pendidikan semacam ini, tapi sepengalaman Musau pas SD, SMP, SMA tidak menemukan konsep yang seperti itu, malah justru di dunia perkuliahan baru menemukan. Setelah ikut perkuliahan itu, ternyata aku tertarik tentang isu inklusi, pendidikan inklusi. Nah, akhirnya mulai mencari tahu lebih. Oh, ternyata negara-negara dengan kualitas pendidikan yang terbaik itu mereka sejak lama mengadopsi pendidikan inklusi itu, dan justru pendidikan inklusi itu datangnya dari mereka dengan istilah-istilah education for all. Negara-negara Finlandia, Skandinavianya itu, negara-negara Finlandia dan kawan-kawannya. Akhirnya berangkat dari sana. Dengan keterbatasan pandemi waktu itu, kami melihat ada bentuk proses pendidikan yang terputus, di mana anak-anak baru menyesuaikan dari proses belajar yang itu bentuknya langsung di kelas, menuju digital yang di depan HP, di depan laptop, lewat Zoom, Meet, dan segala macam. Akhirnya kami buat satu program yang sederhana waktu itu sebenarnya Mas, mengajar dari rumah. Kayak kita buka volunteer gede, dan cukup banyak waktu itu 30 orang. Itu kita buka volunteer, dan karena awal pandemi banget waktu itu, akhirnya orang-orang mungkin juga kayak nyari kesibukan kayaknya ya, anak-anak muda yang wah, aku udah 1 tahun kuliah tiba-tiba libur 2 tahun nih. Yang awalnya 2 minggu. Jadi kayak cukup banyak waktu itu, sekitar 30 orang yang mendaftar, dan kita coba buatkan mini kurikulumnya sesederhana kawan-kawan volunteer pada saat itu mengajar adik-adik tetangga di samping rumahnya. Nah, berangkat dari sana kami merasa, wah, boleh juga nih. Tapi setelah masuk lagi di tahun kedua pandemi, kami merasa ketertarikan untuk itu ternyata berkurang. Kami pertama kali buka itu sekitar 30 orang, kemudian buka kedua kali itu tidak sampai 15, Mas. Berarti harus adaptif lagi ya? Iya, harus. Karena awalnya kita sekedar mengadakan program, kayaknya kita harus benar-benar menentukan kemana nih arah gerak kita, apa yang pengen kita tuju, dan akhirnya terpantik waktu itu satu dari proyekan pertama. Kami ada satu proyek yang sebenarnya itu
rumah baca, taman belajar masyarakat, tapi dengan pengistilahan kami sendiri kami nyebutnya dengan markas baca. Nah, di proyekan kedua kami mencoba untuk menghidupkan markas baca. Markas baca dalam artian orang mungkin menganggapnya bahwasanya itu adalah taman belajar masyarakat, kayak toko buku masyarakat atau segala macam, tapi kami dengan nilai-nilai yang coba kami susun, prinsip-prinsip yang coba kami susun, akhirnya kami mengadakan ada program yang berlanjut sampai sekarang, itu namanya program Markas Baca dan program beasiswa untuk adik-adik IDEFA. Seperti itu dulu mungkin pantikannya Mas. Siap. Berarti kalau gitu ranah lingkup teman-teman IDEFA tuh daerah mana aja kalau buat? Tadi kan Markas Baca ya. Udah tersebar di mana aja atau gimana? Kami pernah menginisiasi 5 markas baca sebenarnya Mas. Jadi mungkin aku izin menyampaikan Mas, agak panjang nih jadinya. Markas baca itu kami prinsip awalnya ialah kan ada Musa pernah dengar ini dari Kang Maman. Mungkin Mas Uta juga tahu atau teman-teman juga tahu, Kang Maman pernah bilang tempat paling sunyi setelah kuburan itu adalah perpustakaan. Bahkan bisa jadi di satu perpustakaan itu lebih sunyi dibandingkan kuburan gitu. Karena masih ada yang jarang ya. Sama jual kembang. Jadi kami dari Musau ngedengar itu kepantik bahwasanya memang kita ketika udah pas kecil nggak punya duit, nggak bisa beli buku, kita datang ke perpus, tiba-tiba sobek aja sedikit kita disuruh ganti. Bener. Kita ke perpus itu karena nggak bisa beli bukunya, kok malah kesobek dikit nih disuruh ganti ya. Wassalam, nggak mau lagi datang. Nah akhirnya kami punya prinsip di markas baca yang coba kami pegang ialah ketika misalnya donasi buku datang 1 rak, kami lebih senang buku itu tiba-tiba langsung hilang, tiba-tiba nemu di jalan dibandingkan tersusun rapi tapi tidak disentuh sama anak-anak. Nah prinsip itu yang pertama kami coba untuk di markas baca, dan kalau dari cerita panjangnya akhirnya itu benar-benar berimpact, dan sejak 2020 akhirnya sampai sekarang kami selalu mengusahakan markas-markas baca itu. Ada 5 yang pernah kami usahakan Mas, tapi sekarang sisa 2 yang berkelanjutan karena memang siapa sih yang mau menghidupkan perpustakaan masyarakat kemudian gajinya tidak tetap. Nah itu beratnya juga ya Mas ya. Jadi kami di mana setiap ada rumah baca, markas baca, selalu ada narahubung, entah itu guru, orang dari ibu PKK, orang dari desa atau siapapun masyarakat lokal di sana yang bisa kami bantu untuk komunikasi mereka yang mungkin setiap minggu akan mengajak anak-anaknya untuk belajar. Jadi kayak ada di Kalimantan, terus di Sumba 1, kemudian di Kepulauan Selayar ada 2, di Kepulauan Selayar ada 2, terus di NTT 1. Iya, berarti daerah tengah timur semua ya? Iya. Oke, gini, kemarin juga Padepokan Asa dalam salah satu postingan Instagramnya kan mengangkat soal isu seputar anak ya. Dan salah satu isu seputar anak adalah yang pertama banget yang harus diperbaiki adalah identitasnya mereka. Kita pernah ngobrol sebelum dari Mas Musau, kita pernah sebelum ngobrol sebelum ini. Kalau salah satu gerakan IDEFA itu adalah yang pertama adalah memberikan identitas secara formal kepada anak-anak di satu daerah tertentu untuk mendapatkan legalitas formal dalam tanda kutip identitas. Betul. Nah itu kan termasuk salah satu isu seputar anak yang kemarin digaungkan sama Padepokan Asa. Bisa nggak sih jelasin terkait dengan hal itu? Kenapa sih kepikiran gitu loh? Mau ngurusin anak-anak bermasalah gitu, kan, gitu ya? Selama ini kan yang kalau aku lihat-lihat dari beberapa komunitas yang pernah ku ketahui dan ku datangi kan, mereka lebih fokus ke pendidikan. Nah, kenapa IDEFA itu mulai dari yang paling dasar, dari formalitas, legalitas, identitas si anak tersebut gitu. Dan kenapa sih nggak legal gitu? Ada kasusnya nggak? Kenapa mereka bisa nggak legal gitu? Oke, siap. Ini grassroots movement banget Mas. Akar rumput banget ini. Jadi kayak mungkin teman-teman yang bergerak di komunitas pasti juga penonton gitu ya. Biasanya kita komunitas pendidikan tuh aku ambil istilah kayak ambil percontohan misal ke kampung pemulung ataupun ke anak-anak jalanan, ngajar tapi ngajar tuh udah nggak tahu mau dibawa kemana. Mungkin mereka secara struktur jadwal ngajarnya bagus, kemudian mereka dari pemateriannya bagus, regenerasi relawannya bagus, tapi ketika ditanya misalnya sekian tahun bergerak
dari adik-adik yang pernah berinteraksi dengan kawan-kawan relawan, apa yang menjadi titik senangnya kawan-kawan? Nggak bisa disebut titik puas gitu Mas ya. Titik senangnya kawan-kawan. Kan bisa jadi kalau misalnya guru di sekolah gitu ya. Oh, aku udah senang. Siswaku dulu ku ajar pas SD, sekarang misalnya udah kuliah di mana. Siswaku sekarang dulu pas SMA, sekarang setelah SMA udah kerja di mana. Itu kan mungkin titik senang seorang pengajar gitu Mas ya. Nah, spesifik ke Ideva, Musau, mungkin sama ngobrol dengan Mas Uta, spesifik di bidang pendidikan gitu ya. Karena kaitannya dengan legalitas anak, sebenarnya kepantik bahwa kita pengen tidak hanya sekedar mengajarkan anak-anak gitu. Kita tidak pengen mengajari anak-anak baca tulis, menghitung segala macam. Kita tidak pengen berhenti di situ. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya untuk misal kayaknya harus cerita kasus deh Mas. Misal kayak ada salah satu perkampungan pemulung di Yogyakarta, teman-teman, di belakang kampus gede UPN kayaknya teman-teman semoga tahu. Jadi di sana ada kampung pemulung, terus kita udah berinteraksi dengan anak-anaknya sekitar 1-2 tahun gitu. Dan kita melihat mana adik-adik yang kalau misalnya dia bisa untuk lanjut sekolah, mungkin orang akan bertanya kenapa harus lanjut sekolah, kan udah ada komunitas yang menggerakkan di perkampungan itu. Sederhananya ialah teman-teman harus mengakui bahwasannya bagaimana adik ini, aku cerita adik ini dari orang tua yang mereka tidak menikah secara resmi menurut hukum. Karena orang tuanya adalah sama-sama pelarian dari kampungnya. Mereka secara secara legal sebenarnya tidak punya kartu keluarga resmi. Tidak. Aku juga tidak tahu apakah mereka sekedar punya KTP atau tidak gitu. Yang jelas anaknya ini tidak punya kartu keluarga dari orang tuanya karena tidak menikah secara resmi. Kemudian tidak punya akte kelahiran. Nah, mata rantai yang paling dasar yang perlu diputus ialah kita tahu bahwasanya orang tuanya kurang beruntung, tidak bersekolah, kemudian hidup di perkampungan pemulung. Kemudian ada itu juga kita kategorikan tanda kutip kurang beruntung, tumbuh besar di sana, masa kecilnya dihabiskan di sana. Dan untuk memutus mata rantai itu ialah bagaimana mau tidak mau bagaimana cara adik ini bisa menempuh pendidikan formal. Dengan sederhana kami mengusahakan banget adik ini, karena untuk masuk SD aja Mas ya, minimal banget kalau misalnya kita mau ngelobi tuh harus pakai akte kelahiran. Urusan kartu keluarga nanti titip di mana gitu. Nah, itu biasanya kami tuh titip ke orang baik mana, nanti nitip nama anak ini. Tapi untuk akte kelahiran adanya harus punya. Dan ya seperti aku bilang tadi, mau tidak mau legalitas dan proses menempuh pendidikan di jenjang pendidikan formal itu adalah salah satu cara untuk mungkin mengubah. Tidak ada yang tahu bagaimana proses ke depannya, tapi itu adalah salah satu bentuk konkret yang bisa kami usahakan bahwa ketika adiknya mungkin menempuh pendidikan lulus SD, SMP, SMA, setidaknya ada paradigma pola berpikir yang dibentuk di dunia pendidikan yang mungkin bisa memutus mata rantai pola pikir yang akhirnya tidak adiknya bisa berpikiran lebih luas, mungkin pengen jadi sekolah, dia mungkin punya kemampuan untuk bekerja lebih baik dan segala macam untuk kebaikan diri sendirinya. Seperti itu sih. Jadi kalau aku tarik bukan kesimpulan sih, tapi pemahamanku gini. Satu komunitas itu kan punya keterbatasan dari sisi apapun ya. Sumber daya manusianya, sumber daya dananya, sumber daya segala macam. Nah, dengan melakukan hal yang seperti itu, legalitas terhadap anak-anak yang dia tidak punya akses legalitas formal itu, setidaknya komunitas itu sudah menitipkan 50% kepada pemerintah toh. Betul. Ya itu kan? Leluconnya biasanya Mas, pemerintah aja yang memang kerjanya untuk itu bagi kita. Ya, jadi kita membagi dua kan. Kayak iya, maksudnya bukan aku juga nggak mengkerdilkan gerakan teman-teman komunitas yang sejenis seperti itu, yang fokus di pendidikan tanpa melihat salah satu aspek yang penting juga gitu. Tapi kan kalau semua komunitas berpikir secara demikian, itu kan isu seputar anak yang paling hakiki sebenarnya kan. Anak itu punya legalitas atau enggak, anak itu legalitas di Indonesia kan, kita punya KTP itu kita baru bisa ngapain aja gitu, baru bisa nyoblos lah, dapat bansos lah. Jadi identitas tuh jadi salah satu yang salah satu hal yang paling kita punya dan kita miliki, paling dasar gitu kan. Nah, jadi teman-teman komunitas bukan kayak kita mengkerdilkan, tapi ada hal yang harus kita update sebenarnya. Kita lihat seperti itu, formalitas isu seputar anak terkait dengan legalitas itu harus kita
juga kita lihat dan kita bantu agar kita bisa setengahnya menyelesaikan permasalahan ini di pemerintah gitu kan. Masa iya pemerintah segitu banyaknya nggak bisa nyekolahin anak-anak kan gitu teman-teman. Nah oke, Mas Musawir kan tadi udah ngobrolin soal terkait dengan IDEVA dan gerakan terkait dengan akses legalitas kependudukan anak-anak ya. Nah sekarang kita ngomongin soal kan tadi Mas Musawir juga bilang markas bacanya ada di daerah Kalimantan ya, Timur atau Tengah? Kalimantan Timur. Oh, berarti agak timur bener timur semua ya. kan rata-rata. Ada nggak sih perbedaan akses pendidikan? Ini jawabannya normatif, semuanya pasti jawabannya ada karena gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, ada nggak sih? Dan apa yang paling membedakan antara pendidikan di sekitar Mas Musawir yang ada di Jogja, kan dirimu juga kan pernah berkompetisi di Jogja kan, dengan keadaan anak-anak yang ada di wilayah timur gitu. Secara pengalaman pribadi aja. Oke, jawabannya mungkin orang-orang bakalan beda Mas ya. Yoi. Tapi kalau dibilang perbedaan kayaknya secara kacamata langsung tanpa diteliti semendalam apapun itu, semua orang mungkin bisa jawab beda gitu ya. Beda, betul-betul beda rasanya. Tapi yang keliru itu akhirnya ketika kita menganggap bahwa apa yang diusahakan lebih di perkotaan misalnya di Jogja itu harus plek ketiplek misalnya di NTT atau plek ketiplek di pedalaman Sulawesi. Misal kayak jadi kayak selalu selama ini Musa bicara di akses pendidikannya Mas ya. Nyatanya para yang terhormat kita, pemangku kebijakan ataupun orang-orang yang memang secara tugas perlu berpihak dan bekerja di bidang pendidikan, nyatanya ialah mereka selalu menganggap bahwasannya kesetaraan akses pendidikan itu semata dengan pengadaan fasilitas-fasilitas. Padahal nyatanya tidak. Banyak cerita-cerita yang justru ibu guru yang ada di bapak dan ibu guru yang ada di ujung timur ataupun di ujung barat di Indonesia, mereka tidak belajarnya itu menjadi seru dan kreatif justru karena tidak berada di dalam ruang kelas. Jadi kayak kita selalu indeks pendidikan itu selalu dibilang bahwasanya tiap tahunnya membaik. Nyatanya itu dihitung dari setiap bertambahnya SD per tiap tahun. Jadi kayak ya memang indeksnya bakalan selalu meningkat karena pembangunan SD dan perbaikan SD tiap tahunnya selalu ada gitu. Tapi kita selalu berbicara tentang kuantitas Mas. Benar. Secara kualitas, wassalam gitu ya. Wassalam dalam artian, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya kalau bisa dibilang Indonesia tertinggal nggak sih pendidikannya dari negara luar? Kalau misalnya dispesifikan ibu kota Jakarta, tidak sepertinya, karena kita selalu melihat mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang justru mereka jadi pembicara di luar negeri, mereka anak-anak SMA, anak-anak SMP yang justru mereka juara di luar negeri gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang tertinggal nggak sih pendidikan Indonesia, secara umum, secara kita sebagai orang awam berani bilang bahwasanya kalau Jakarta diadu dengan luar ataupun Jogja atau kota-kota besar, sebenarnya kita tidak tertinggal. Nah, gimana caranya sebenarnya yang kita berani bilang di Jakarta, di Jogja, di Malang, di Surabaya tidak tertinggal itu, gimana caranya itu kita bawa ke daerah timur atau kita bawa ke daerah ujung Sumatera? Karena kalau ketika misalnya proses dan kualitas pendidikan itu sama dalam artian secara kualitas, yang di Jakarta dengan yang ada di NTT, yang ada di Maluku, di Papua dan di ujung Sumatera, itu dalam artian kan berarti meratanya pendidikan. Karena aku pernah kepikiran satu kalimat gini Mas, negara demokrasi yang kuat tidak terbentuk dari satu orang berpendidikan saja, tapi terbentuk dari banyak orang yang terdidik gitu. Jadi akhirnya aku merasa benar-benar ada perbedaan itu, tapi yang selalu menjadi apa ya? Iya, yang ditangkapnya itu. Iya, ditangkapnya itu bahwasanya selalu kalau misalnya udah ada sekolah, udah ada jalan, udah selesai. Padahal yang salah satu poin pentingnya ialah penempatan guru yang berkualitas itu. Anda misalnya guru, Mas Uta punya guru, terus aku juga punya guru. Mereka sama-sama misalnya guru berprestasi, guru yang dengan kualitas bagus. Tapi Mas Uta belajar di dalam kelas, aku belajar di bawah pohon. Aku bisa jamin
aku berani bilang gitu ya. Aku berani bilang bahwasanya dari segi pengetahuan kita bakalan seimbang, Mas. Mungkin yang bakalan beda adalah bahwasanya cerita dari masing-masing proses belajar. Karena kualitas guru itu menjadi cerminan baik. Jadi proses pemerataan dan proses penempatan guru itu termasuk dalam proses pemerataan pendidikan di Indonesia. Oke, aku ada cerita menarik sebenarnya. Apaan tuh? Dulu waktu ini sedikit ini juga ya, autokritik juga buat pemerintah juga. Dulu waktu aku SMA, zaman-zamannya ujian nasional tuh, kita demo di gedung, di mana di Kemendikbud waktu itu, masih di Senayan. Aku salah satu perwakilan dari sekolahku ngobrol, Pak, bukan, pokoknya hearing ya, ngobrol-ngobrol. Terus bapaknya bilang, deputi apa aku lupa, bilang Singapura aja bisa kok dengan jumlah nilai segini gitu, masa kita kalah. Terus aku nyeletukan, Pak, Singapura itu nggak lebih luas dari Jakarta. Sedangkan akses pendidikan kita dari Sumatera sampai Papua itu ada yang ada bangkunya, ada yang nggak ada bangkunya. Kok jenengan bisa mikir sesimpel itu gitu? Singapura bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan? Oke, kalau buat yang di Jakarta kita masih bisa melawan gitu kan. Tapi untuk beberapa yang di timur, segala macam, itu nggak mungkin bisa. Tahu akhir dari cerita itu apa? Apa tuh, Mas? Apa tuh? Dibawa ke polisi saya. Itu yang ditunggu-tunggu, akhir ending sesuai dengan perkiraan penonton. 3 jam 4 jam lah masuk. Gitu. Jadi oke, berarti akses pemerataan ini juga masuk ke dalam isu seputar anak yang kita bahas kemarin ya di Instagram Padepokan Asa. Jadi gitu. Jadi akses pendidikan, akses legalitas dan segala macam. Nah, sekarang berarti IDEVA masih jalan dong? Masih. Oke, ada nggak kegiatan IDEVA yang dalam waktu dekat yang bisa dikabarkan sama teman-teman? Mungkin jadi akhirnya IDEVA punya anak nih, Mas. Jadi IDEVA mungkin teman-teman sekarang berkomunitas, kemudian mengenal ada penyelenggara kegiatan sosial gitu ya. Jadi kayak IDEVA tuh sekarang terus punya luaran ada 2, ada namanya Bahtera Dwi Pantara, kemudian satu Volunteer ISMI. Nah, Volunteer ISMI ini sebenarnya kami sedang merintis semacam usaha sosial yang nantinya untuk terus berkelanjutan untuk pemasukan dana beasiswa adik di IDEVA. Terus kemudian karena kesadaran tadi kami bahwasanya ketika fokus ke pendidikan kita tidak bisa hanya untuk anaknya saja, akhirnya Bahtera Dwi Pantara ini cita-cita paling jauhnya ialah kita ingin memberikan beasiswa kepada guru-guru yang kategorinya masih honorer gitu ya, guru-guru pedalaman ataupun penggerak-penggerak rumah baca ataupun komunitas-komunitas yang sebenarnya mereka perlu dihargai, dengan artian kayak guru perlu tanda jasa gitu. Dan akhirnya yang dalam jangka waktu dekat ini mungkin di bulan Oktober September itu ada di kegiatannya Bahtera Dwi Pantara ada semacam ekspedisi untuk berlayar ke Selayar. Itu sih, Mas. Jadi sebenarnya salah satu slogan yang harus diganti adalah bukan guru tanpa tanda jasa ya, tapi guru wajib digaji layak. Iya. Karena mungkin ini, Mas, mungkin di penghujung nih ya. Aku ini statement yang Musau udah sering bawakan, tapi mungkin teman-teman perlu dengar gitu ya. Musau selalu bilang bahwasanya terdidik itu berbeda dengan terpelajar. Aku yakin Musau terpelajar, Mas Ustaz terpelajar, pendengar terpelajar. Tapi kita tidak bisa melabeli diri kita sebagai seorang terdidik. Karena bedanya adalah orang terpelajar belum tentu terdidik, Mas. Tapi orang terdidik sudah pasti terpelajar. Makanya ada prinsip bahwasanya belajar itu bisa di mana saja, meskipun memang sekolah termasuk adalah proses pembelajaran gitu ya. Tapi apakah kita melihat orang-orang yang terpelajar, yang terhormat itu mereka dengan perilaku berpendidikan terdidik? Nyatanya banyak yang dipertanyakan gitu, Mas ya. Jadi kayak poin pentingnya ialah terdidik. Kemudian proses untuk menjadi seorang yang terdidik adalah harus terpelajar dulu. Mungkin lewat sekolah, lewat komunitas atau apa segala macam. Kemudian ada satu lagi, Mas, yang aku tiba-tiba kelupaan untuk pendidikan gitu ya, teman-teman. Nyatanya
Aduh, aku lupa lagi. Nggak apa. Oke, nanti mungkin sambil jalan ya. Oke, berarti kan tadi Bahtera Dwi Pantara. Betul, Mas. Itu salah satu bukan side job sih, salah satu entitas yang akan juga membantu IDEVA dalam berkegiatan. Betul. Nah, kalau tadi kan IDEVA udah ada di beberapa wilayah timur ya. Kalau Bahtera Dwi Pantara itu sendiri di mana posisi mainnya mereka itu? Kalau Bahtera Dwi Pantara untuk saat ini di lokasinya saya sendiri, Mas. Sebagai anak lokal yang pengen berkontribusi di daerahnya sendiri gitu ya. Jadi untuk saat ini kami ada di satu pulau. Karena selain itu kan kabupaten kepulauan, jadi beberapa pulaunya terpisah. Ada satu pulau namanya Pulau Bahuluang. Terus untuk saat ini dimulai sejak tahun lalu sebenarnya. Dimulai sejak tahun lalu ekspedisi pertama, kemudian ini ekspedisi kedua. Prinsip kami saat ini belum tahu nanti, Mas ya. Tapi untuk saat ini kami akan tiap tahunnya kembali ke sana sampai merasa kayak bahwasanya masyarakatnya mungkin bisa lebih baik, atau kami sudah mentok tidak ada lagi yang bentuk kebermanfaatan sederhana apa yang bisa kita bawakan. Untuk saat ini seperti itu, Mas. Berarti ada satu indikator ya, setiap tahun itu mau ngejar apa, ngejar apa gitu, biar outputnya maksimal. Betul, karena tagline-nya adalah keberlanjutan. Jadi tiap tahunnya harus ada yang improve atau nggak boleh. Nggak boleh ada perubahan. Nah, oke, menarik nih Mas Musawir. Ya dikit lagi sebelum kita tutup ya. Jadi gini, kan Mas Musawir tadi cerita orang yang berasal dari wilayah timur. Iya. Ya kan, Salayar. Ya mungkin nggak banyak orang tahu. Iya, taunya Makassar aja itu udah. Padahal Salayar adalah salah satu pulau yang bagus kan. Betul, dan wisatanya juga top lah, segala macam. Terus habis itu Mas Musawir pindah ke Jogja untuk kuliah di UI, salah satu Mapres juga, masuk prestasi UI juga. Walaupun kalah di tingkat mana? Tingkat Uni. Tapi nggak apa, tetap Mapres kan. Habis itu nanti Mas Musawir juga balik lagi ke lokalnya lagi sebagai lokal hero yang yang merantau terus balik ke tempatnya lagi. Nah, apa sih perspektif pandangan Mas Musa yang pengen Mas Musawir bawa ketika dari daerah yang tadinya Selayar pindah ke Jogja terus mau balik ke Selayar? Apa sih yang mau diperbaiki di Selayar itu? Berkaitan dengan tadi ya, outputnya Bahtera Dwi Pantara kan pasti kan ada beberapa indikator yang mau dikejar kan. Misalkan dalam tahun pertama 10 perpustakaan gitu segala macam. Nah, apa sih pandangan yang ngebuat Mas Musawir tuh pengen banget membuat sesuatu di sana gitu? Selain tadi lokal hero segala macam. Jadi apa sih yang kurang di sana dan apa yang ingin dibangun di sana gitu? Oke, ini menarik banget untuk dibahas gitu, dan Musau semoga bisa secara lengkap menyampaikan namun tidak panjang gitu. Jadi Selayar itu termasuk sebenarnya daerah pariwisata yang sangat bagus. Cuman memang karena perbedaan musim mungkin dengan Wakatobi, Raja Ampat, Labuan Bajo dan segala macam, sehingga kadangkala para pemodal investor ataupun orang-orang yang mau buka UMKM di sana berpikiran kalau misalnya di Wakatobi, di Raja Ampat, di Labuan Bajo mereka musim tenangnya itu 6 bulan. Kemudian musim ombaknya itu di 6 bulan juga gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya ada aktivitas pariwisatawan untuk bergulirnya proses ekonomi masyarakat ada 6 bulan tuh. Nah, tapi kalau misalnya di Selayar itu 3 bulan aja, Mas. Jadi kayak 3 bulan musim tenang, musim peralihan, kemudian itu musim ombak. Jadi kayak 3 bulan itu sangat berat untuk orang-orang yang mau misalnya dari masyarakat lokal buka UMKM atau merintis usaha-usaha yang untuk perputaran ekonomi di sana. Jadi kayak orang akhirnya berpikir banyak untuk masuk buka usaha ataupun mengusahakan perputaran ekonomi di Selayar gitu kan. Tapi tidak, karena itu sudah hukum alam itu, ya mau gimana lagi, itu emang udah siklus siklus musim di Selayar gitu. Nah, kami coba mengangkat bahwasanya kita tetap pengen fokus membranding Selayar, dalam artian semoga banyak orang-orang yang datang, kemudian ada perputaran ekonomi masyarakat lokal yang terjadi dari interaksi pariwisata itu. Tapi dalam artian satu hal yang kami kita ngebatasin dari awal, semoga kalimatnya tepat, ngebatasin dalam artian gini, Mas. Aku ambil contoh di Labuan Bajo gitu ya, atau di Pulau Komodo. Labuan Bajo aja lah. Labuan Bajo kayak banyak wisatawan yang datang ke sana, tapi secara signifikan nama Labuan Bajo itu naik.
kita bisa mencari data sederhana, nanya di orang-orang masyarakat lokal di tempat wisata itu, bagaimana impact perputaran ekonomi kepada mereka. Nyatanya tidak sesignifikan semakin terkenalnya Labuan Bajo. Justru yang banyak untung adalah mereka-mereka pemodal, mereka-mereka investor, mereka-mereka pengusaha yang sebenarnya mereka bukan orang masyarakat lokal dari sana. Itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri dan mau tidak mau itu sudah terjadi gitu. Untuk sampai ke arah sana mengintervensi kami tidak bisa. Nah, untuk menghindari hal itu, kami pengen memperkenalkan Selayar. Tapi dalam artian kita pengen ketika nama Selayar signifikan naik, masyarakat lokalnya turut serta dalam perputaran ekonomi itu juga secara signifikan. Nah, akhirnya semoga kelihatan di kamera teman-teman. Ini adalah satu pulau kecil yang pengen kami datangi setiap tahunnya, Pulau Bahuluang. Kemudian desanya, pulaunya segede ini, kemudian desanya itu cuma ada satu sekelingking nih, misalnya sekuku kelingking. Terus untuk tempat-tempat wisatanya itu ada di bagian ujung sini dan bagian belakang. Jadi otomatis ketika wisatawan datang, bisa jadi mereka ke tempat wisatanya tanpa mampir ke desanya. Bahkan ada satu wisatawan yang sudah pernah saya temui ketika mau kemana, mau pengabdian masyarakat di Bahuluang, langsung celutukan kayak ada orang di sana tinggal. Ada orang di sana tinggal. Woi, kataku. Di sana ada masyarakat lokalnya dan itu yang pengen kami upayakan bahwasanya nanti masyarakat lokal yang jadi target wisatawan, masyarakat lokal yang menyediakan homestay sementara, masyarakat lokal yang menyediakan makanan-makanan untuk wisatawan dan segala macam. Hal-hal sederhana itu yang mungkin di luar dari keilmuannya Musau juga, tapi Musau pelajari karena dalam artian Musau pengen masyarakat Bahuluang, destinasi Bahuluang itu. Jadi destinasi paling cantiknya Selayar itu Mas ada namanya Taka Bonerate. Taman Nasional Taka Bonerate ini adalah atol terbesar ketiga dunia. Mungkin namanya begitu gede, tapi karena tadi musim itu akhirnya sulit untuk sana. Nah, Pulau Bahuluang ini adalah miniatur Taman Nasional Taka Bonerate. Jadi kalau misalnya tidak bisa ke Taman Nasional yang jauh di ujung Selayar, datangnya ke Bahuluang. Nah, akhirnya nama Bahuluang mulai naik tiap tahunnya. Tapi kami mencoba bahwasanya kita pengen ketika nama Bahuluang semakin naik, perputaran ekonomi ataupun perputaran kehidupan masyarakat lokal juga turut serta secara signifikan dalam semakin banyak wisatawan yang datang. Nah, itu yang kita untuk saat ini dan belum tahu sampai kapan kita mengusahakan hal itu. Berarti ya kalau wisata jalan semua jalan ya, termasuk pendidikan, akses kesehatan dan segala macam, yang itu yang mungkin selama ini belum memadai di Bahuluang itu, dan itu juga salah satu isu seputar anaknya. Oke. Sebelum kututup dengan pesan-pesan Mas Musawir, aku cuma mau sedikit merekap aja. Jadi gini, teman-teman podcast Wonder Home People dan kawan Padepokan, ini adalah salah satu podcast membuka terkait dengan tematik program kita di kaum rentan, terutama anak. Ada beberapa kaum rentan yang ada beberapa isu terkait dengan anak yang diidentikan dengan kerentanan itu sendiri. Tadi kan termasuk dengan aksi legalitas, ada lagi eksploitasi anak, ada lagi kesehatan, ada lagi pendidikan, ada lagi psikososialnya, aspek lingkungan, segala macam. Nanti mungkin itu akan kita bahas satu persatu terkait dengan persoalan itu, untuk mengasih paham nih kalau anak itu bukan cuma sebatas kaum rentan, tapi apa yang bisa kita berikan, dan itu mereka pasti akan balikan ke depan-depannya gitu loh. Jadi aku sama sekali nggak setuju dengan kita harus potong satu generasi, tapi kita harus menciptakan satu generasi baru yang itu nanti ke depannya bisa membuat generasi lama tuh mikir, oh ternyata apa yang kita upayakan selama ini punya satu hal keberhasilan di depan gitu kan. Oke Mas Musawir, penutup Mas Musawir, karena kita udah rapat banget nih ngomongin. Semoga nggak loncat-loncat ya. Tapi aku dapat poinnya sih, teman-teman juga dapat poinnya. Satu pertanyaan terakhir, biasa pertanyaan simpel sederhana. Pesan dan kesan Mas Musawir sama pandangan Mas Musawir terkait dengan isu seputar anak yang secara signifikan pengen Mas Musawir selesaikan terlebih dahulu. Oke, aku mohon izin untuk menyampaikan dua Mas tentang anak spesifik, kemudian tentang pendidikan. Karena aku bergeraknya di pendidikan. Untuk anak ialah aku selalu bilang, dan ini Musa dapatkan dari seorang psikolog anak gitu ya, bahwasanya
Dan orang-orang yang mungkin Mas Huta yang sudah berkeluarga punya anak, orang-orang yang mungkin secara langsung sudah learning by doing parentingnya gitu ya. Selalu disampaikan bahwasanya paradigma kita tenang dalam artian kayak aktif gitu ya Mas ya. Tenang versi orang dewasa itu jangan disamakan dengan tenangnya anak-anak. Kayak contoh musuh belajar nih, contoh musuh ngajar nih Mas ya dalam kelas. Dalam kelas tuh mereka ribut. Misal musuh ngasih tugas bahwasanya, silahkan kalian harus tahu kawan-kawannya itu saling tinggal di mana, nama bapaknya siapa, pekerjaannya apa, kemudian jam berapa tidur kalau malam. Jadi akhirnya anak-anak dalam kelas tuh riweh, saling datang satu-satu semuanya, itu riweh. Kelas tuh jadi bising. Tapi apakah itu efektif atau tidak? Ternyata itu efektif Mas. Nah jadi kalau mau dibilang itu kelas anak tenang bandel atau tidak, atau bandel, itu tidak. Itu adalah proses dari interaksi anak. Sedangkan kalau kita mungkin mahasiswa, anak SMA, atau orang kuliah gitu ya, itu enggak dong. Tenang versi orang dewasa tuh enggak kayak gitu. Nah itu Mas, kayak jangan menyamakan paradigma kita sebagai orang dewasa. Jangan memaksakan paradigma kita sebagai orang dewasa kepada paradigma anak-anak yang basisnya mereka adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Nah itu poin penting yang sebenarnya sederhana tapi sangat jarang kita lihat. Kayak apalagi ngajar anak-anak kategorinya anak-anak bermasalah gitu ya, anak-anak pemulung, anak-anak di pinggir jalan. Kalian mah pengen ngajar mereka, pengen ngajar kayak dalam kelas harus duduk diam, mana bisa atuh. Itu kan satu hal yang sebenarnya perlu disadari sejak awal gitu Mas ya. Nah hal itu yang pengen aku sampaikan. Kemudian yang kedua terkait pendidikan, aku mau bilang bahwasanya kita selalu ada dua isu Mas ketika misalnya ngomongin pendidikan di Indonesia. Ada peningkatan mutu, ada proses pemerataan pendidikan. Nah, dan harus sejalan ya? Iya, dan harus sejalan ini. Tapi presentasinya akhirnya ketika dikembalikan ke kondisi Indonesia, kita harus memprioritaskan mana ini akhirnya gitu. Kalau di luar negeri mereka sejalan akhirnya. Nah, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia itu kita silahkan bercermin ke negara manapun. Mau bercermin ke Finlandia, ke Amerika, ke Australia, silahkan. Kita boleh bercermin sistem pendidikan bagaimana kurikulumnya, bagaimana proses penyampaiannya, apa isi materinya, kita silahkan boleh gitu Mas. Tapi untuk proses pemerataan pendidikan, itu kita nggak bisa bercermin kemana-mana Mas. Harus pakai gaya kita sendiri ya? Iya, karena tidak ada negara yang memiliki 17.500 lebih kepulauan. Cuman Indonesia. Kita mau bercermin ke siapa? Contoh dengan ceritanya Mas Uta tadi gitu kan. Australia lebih kecil dibandingkan Jakarta Pak. Singapura. Iya, Singapura gitu. Jadi kayak kalau misalnya peningkatan mutu, kita silahkan bercermin ke negara manapun. Kita harus mengadopsi itu karena mengakui bahwasanya proses pendidikan mereka dan materi-materi pendidikan mereka lebih maju dibanding kita, lebih dulu gitu ya, di depan. Tapi pada proses pemerataan pendidikan kita harus dengan cara-cara identiknya kita. Dan sebenarnya kalau kita mau mentalaah lebih dalam, banyak orang yang sebenarnya penggerak-penggerak lokal yang sudah memulai itu. Materinya mereka terkait mutu pendidikan, mereka mengambil dari luar, mengadopsi, kemudian dicoba disesuaikan dengan culture-nya Indonesia, anak-anak segala macam. Nah, contoh yang bisa aku sebut ialah mungkin Sekolah Riba, Ibu Butet Manurung. Kemudian kalau di Jogja, panutan kami banget gitu anak-anak pendidikan di Jogja, ada namanya Salam, Sangkar Anak Alam Yogyakarta. Itu oleh Pak Toto Raharjo dan Ibu Wahyaningsi. Jadi kayak untuk proses peningkatan mutu, kita silakan mengadopsi dari manapun. Tapi untuk proses pemerataan pendidikan Indonesia harus dengan cara identiknya sendiri, karena tidak ada yang mempunyai negara pulau sebanyak Indonesia 17.500 lebih kepulauan. Jadi Indonesia harus dengan caranya sendiri untuk itu. Seperti itu Mas Uta. Iya, menarik juga kalau kita flashback beberapa puluh tahun yang lalu, salah satu indikator pemerataan pendidikan adalah pendidikan dimulai dari surau-surau. Itu masif banget. Dari mulai Padang, Sumatera segala macam, bahkan sama Kiai di Wali Songo di Jogja, di Jawa segala macam, itu salah satu bentuk bagian dari pemerataan pendidikan. Betul. Walaupun kurikulumnya beda-beda kan, aslinya kurikulum segala macam. Nah, menarik juga Mas Musawir. Jadi ketika aku jadi punya pandangan balik lagi, Indonesia kegedean negaranya. Gitu aja. Oke teman-teman,
gitu aja podcast hari ini. Semoga bisa menjadi salah satu teman buat berdiskusi aja, karena nggak mungkin kita memaksakan untuk kehendak kita kan. Betul. Pandangan kita juga terkait dengan isu seputar anak, pendidikan segala macam ini berdasarkan dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, dan apa yang sudah kita lihat kan. Teman-teman punya frame sendiri, bisa bergerak di bidang apapun terkait dengan pendidikan anak, kesehatan anak, segala macam. Jangan terlalu menutup diri buat spesifik ke satu hal tertentu. Walaupun itu bagus, tapi cobalah buat melihat sekitar gitu. Kita akan terima kasih Mas Musawir. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak. Tutupnya jadi belibet. Terima kasih Mas Musawir. Semoga bisa kita ngobrol lagi, dan ada satu hal yang ketika kita balik lagi ngobrol lagi ada output yang lebih kayak tadi. Amin. Yo, Wideva ternyata udah makas bacanya udah 200. Woi. Amin. Hujan duit dulu itu Mas. Hujan duit. Gitu, dan semoga apa yang kita upayakan jadi satu keberkahan bagi kita semua ya. Gitu. Oke, Wonder People dan kawan Padepokan Asa, sampai di sini dulu acara podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.